Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini saya bisa berjumpa kembali dengan telur-telur kutut mania dalam keadaan sehat walafiat. Semoga juga untuk telur-telur yang kebetulan menyimak channel ini juga berada dalam keadaan sehat walafiat, berkelimpahan rezeki dan keberkahan. Amin. Dulur sekalian, ini di kesempatan ini saya mencoba menyampaikan suatu permasalahan yang kebetulan saya ketahui. Itu yang sifatnya mungkin adalah perlu untuk dibahas ya. Itu mengapa tiba-tiba burung yang kelihatannya sehat itu tiba-tiba mati ya. Itu begitu. Mungkin untuk burung yang terasan ya, ada beberapa yang dialami oleh telur-telur demikian. Ini begitu. Tapi terutama saya menyoroti adalah burung yang dilombakan, bahkan ini ya, dilombakan dan itu terlihat sehat, tetapi kok tiba-tiba mati. Itu begitu ya. Seperti kisahnya burung yang saya ketahui, burung katakanlah namanya A ya. Saya sempat mengetahui burung A ini sudah dilombakan ya, sering dilombakan agar ini tidak ngarang ya, saya harus mengatakan tempat dan sebagainya ya. Itu begitu. Sering dilombakan di Pasuruan dan prestasinya bagus. Itu begitu. Termasuk bagus ya. Selain di Pasuruan juga saya perhatikan burung A ini juga mengikuti lomba di Sidoarjo dan memperoleh prestasi. Nah, itu begitu. Nah, pada saat lomba di mana begitu ya. Terus akhirnya pulang. Nah, ini di rumah didapati burung itu sudah mati ya, sudah kaku. Nah, itu begitu. Itu untuk burung A ya, burung A. Milik orang mana? Nah, ini tidak bisa saya sebutkan ya. Itu burung si A. Terus burung si B ini juga begitu. Termasuk prestasinya bagus ya. Burung B ini sudah dilombakan di Bojonegoro dengan prestasi bagus, di Sidoarjo juga iya, di Probolinggo juga iya, di Pasuruan sendiri juga iya. Nah, itu begitu. Tiba-tiba setelah pulang dari lomba sakit, diobati dan tapi tidak tertolong, mungkin ya tidak sampai seminggu itu burung B ini juga mati. Nah, itu begitu. Lalu kasusnya lagi burung C ya. Burung C ini ikut lomba di Bojonegoro, tampil bagus, di Probolinggo juga iya, di Pasuruan juga sering mendapat prestasi, bahkan di lomba nasional di Malang Juni 2022 itu juga bisa tampil. Tiba-tiba mati. Nah, itu begitu. Sementara kita batasi kasusnya 3 burung ini ya, A, B, dan C ini. Kenapa kok tiba-tiba bisa mati ya, padahal sebelumnya tampak sehat. Itu begitu. Ini saya mencoba menjawab ya.
sebab-sebabnya. Sebabnya kalau dugaan saya itu ada 3 ya, yaitu istilahnya settingan atau perlakuan kita itu ya. Satu karena mungkin karena settingan atau perlakuan kita. Terus yang kedua itu karena faktor tertentu dari pemilik ya. Itu kita sebut faktor yang kedua. Terus yang ketiga ini faktor dari luar lainnya. Nah, ini kita membahas 3 penyebab ini ya, telur-telur ya. Baik ya, ini kita bahas dari yang penyebab yang ke-1 ya, kemungkinan ke-1. Bisa jadi burung yang kelihatannya tampak sehat itu ini sebetulnya masih sebabnya adalah karena yang ke-1 itu ketidakseimbangan masalah secara mudah itu, tidak keseimbangan secara gizi dalam tubuhnya ya. Itu bisa jadi begitu. Jadi bisa karena faktor gizi itu bisa, misalnya ini burung terlalu lama kurang vitamin, khususnya vitamin C ya, vitamin B, vitamin A ini penting sekali ya, telur ya. Saya sedikit berani ngomong berkenaan dengan vitamin, dengan zat makanan. Itu karena kebetulan saya punya sedikit background ya tentang pendidikan berkenaan dengan gizi ini ya, punya sedikit background tentang itu sehingga saya berani mengatakan. Itu jadi kurang apa misalnya ya, dari faktor ke-1 ini, yaitu karena itu harus dihindari ya, burung itu kekurangan gizi. Mungkin dulur bertanya, apa itu kan ini sudah saya jamu ya dengan relatif rutin, masa masih kurang gizi? Nah, itu mungkin begitu. Nah, saya jelaskan bahwa jamu itu relatif masih kurang ya, masih kurang mengandung lengkap, kandungannya masih belum lengkap untuk memenuhi kebutuhan dalam tubuh hewan termasuk burung ya. Nah, itu begitu. Jadi kalau misalnya jamu itu masih kebanyakan bersifat, masih banyak mengandung rempah-rempah ya, itu begitu. Misalnya itu dari umbi rumput ya, misalnya jamu itu dari biji pepaya yang dihaluskan. Bahannya jamu itu juga bisa dari kopi ya, dan lain-lain zat perangsang ini. Nah, ini sebetulnya masih belum memenuhi kebutuhan gizi ya, itu masih belum cukup ya. Itu masih mengandung mineral dan zat perangsang itu begitu ya. Jadi walaupun alami dan baik, tapi ini masih kurang lengkap ya. Nah, itu karena itu kalau burung tidak kita pelihara, misalnya burung di alam bebas ya, itu ya dia kebutuhan ini akan mencari sendiri ya. Satu, burung di alam bebas itu bisa relatif aman karena dia geraknya itu sudah termasuk obat bagi dia ya, olahraga yang oke bagi dia ya, banyak terbang, banyak bergerak, itu begitu. Dan kebutuhannya bagaimana dia bisa mencari sendiri dengan feelingnya itu ya, itu begitu. Tapi kalau kita pelihara, ini tadi saya sampaikan bahwa kalau mengandalkan jamu-jamu itu masih kurang ya. Nah, karena itu saya anjurkan juga mau pakai yang tidak alami juga bisa ya. Jadi kalau yang alami itu misalnya kebutuhan vitamin A itu dari kacang hijau ya, itu bagus ya. Memenuhi zat protein itu misalnya kita kasih undur-undur, itu bagus.
atau kita kasih misalnya terasi ya, terasi mentah yang bagus ya. Nah, itu kadang diberikan, itu bagus. Nah, itu begitu. Tetapi masih perlu sebetulnya, masih kurang itu nilai gizinya itu. Kan gizi itu ada gini ya guys ya, karbohidrat, lemak, protein, ini ya, vitamin, mineral, air. Nah, ada 6 ya. Jadi dan zat lainnya lagi yang termasuk perangsang itu tidak termasuk 6 itu guys ya. Jadi yang tadi jamu-jamu yang kita berikan misalnya apa Larasati, sehat gacor, atau dari telur lainnya ya, dari Aji Saka, nah itu saya dari Pardok ya, itu saya kira burung apa itu jamu-jamu yang baik. Nah, tetapi itu tadi semuanya itu masih perlu tambahan lagi ya. Jadi di channel ini saya menyampaikan bahwa jangan anti terhadap yang tidak alami, jangan alami dengan yang tidak sintetis. Nah, itu begitu. Karena apa? Karena ini juga dibuat oleh para pakarnya. Saya amati kandungannya itu memang sesuatu zat yang diperlukan. Nah, itu begitu, karena itu harus juga kadang memberikan ya, itu begitu. Kalau selain jamu itu berarti harus diberikan itu hal apa aja guys ya. Nah, ini saya memberikan contoh praktisnya aja ya. Nah, ini misalnya ini super biru ya. Ini super biru memiliki 2 khasiat menurut saya. Satu, untuk menggacorkan ya. Yang kedua, kebutuhan vitamin mineral itu lumayan, ini bisa memenuhi itu ya. Nah, ini saya sering mengusulkan super biru ini. Ini bukan saya bagian dari dapat sponsor ini ya, tidak. Tapi kenyataannya ini sementara ini harus, kalau ini menjadi solusi ya terpaksa harus saya sampaikan itu ya. Itu begitu. Ini penggacor juga untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya yang diperlukan oleh tubuh. Ini para peramunya ini ya sudah kuliahnya oke ya. Ini kita lihat di sini kandungannya apa saja, itu saya amati memang termasuk zat-zat yang sangat diperlukan oleh tubuh hewan, termasuk burung ya. Nah, itu begitu. Terus berikutnya misalnya ini ya juga ya, Super N ini ya. Super N ini juga bagus ya. Ini misalnya kita pakai Super N dari burung ocehan atau Super N untuk kenari ya. Ini tidak apa-apa, ini kita berikan di minumannya kira-kira 2 minggu sekali. Nah, ini juga diperlukan ya guys ya. Gacuan saya banyak bunyi nih. Bukan rekaman ya guys ya, itu langsung guys ini. Nah, ini yang bunyi itu Cahaya ya, Cahaya sama Putri. Nah, itu sama yang terus itu kan itu si kresek hitam namanya ya. Nah, itu kresek hitam bersahutan dengan Cahaya. Nah, si Putri kebetulan berhenti. Istri saya ketawa, ini kok apal aja ya, apal ya, telinga burung gitu ya. Terus yang bisa diberikan ini juga ini ya guys ya, ebot ya. Jadi ebot ini untuk macam-macam burung ocehan. Nah, ini diberikan juga tidak apa-apa untuk perkutut ya. Nah, ini sifatnya 2 minggu sekali. Itu begitu. Jadi keseimbangan vitamin itu bisa menjaga hal-hal yang tidak terduga itu guys ya. Misalnya ototnya kaku misalnya, atau bagaimana, itu bisa mencegah guys ya. Jadi selain rempah-rempah ini juga diperlukan vitamin. Vitamin yang penting itu vitamin C, B, A, juga vitamin E ya. Itu sangat diperlukan oleh tubuh. Untuk ototnya, untuk bulunya itu sangat diperlukan. Itu demikian. Jadi mungkin kesalahan kita itu tadi ada di 3 hal ya, atau penyebabnya 3 hal kemungkinan.
Yang ke satu adalah masalah gizi, yang faktor dari kita yang kurang pas, yaitu dari misalnya memperhatikan gizinya itu dari itu tadi vitamin-vitamin kurang. Dan yang termasuk yang ke satu yang juga kurang pas ini dari kita itu juga perlakuan guys ya. Eh, saya sering memperhatikan itu di lomba perkutut itu saat waktu istirahat ya, kan itu dari sesi 1 atau sesi 2, sesi 3, sesi 4. Nah itu begitu. Misalnya ini burung diikutkan di sesi 1 dan sesi 3 misalnya ya. Sesi 2 itu masih istirahat misalnya. Atau mungkin sesi 1, sesi 2 ikut, sesi 3 tidak, lalu sesi 4 ikut, sesi 3-nya istirahat. Nah, ini saya memperhatikan ini banyak perlakuan dari dulur-dulur itu yang sifatnya kurang pas ya menurut saya ya. Misalnya saya amati burung dalam keadaan begini saat istirahat itu dikerodong penuh guys ya. Itu dikerodong penuh begini. Setelah itu diletakkan di tempat yang panas. Itu begitu. Kainnya relatif tebal, tertutup rapat dan diletakkan di tempat yang panas. Saya mengamati saja begitu ya, itu hak setiap kita ya memperlakukan, tetapi di tempat yang sudah udaranya panas terus tertutup rapat, kena sinar matahari yang kuat begitu apa nyaman dia itu begitu. Nah itu kan yang demikian itu tadi ya, kan ini bisa ada kemungkinannya mungkin ya, mungkin logikanya kan bisa dua hal ya. Logika ke satu, ya kita letakkan tempat yang nggak enak, memang lebih tepat tempat yang nggak enak. Nanti kalau sudah dilombakan itu kan tempatnya enak, maka akan bunyi. Logika ke satu itu begitu. Monggo begitu. Atau kemungkinannya kedua logikanya ya, yang satunya saat istirahat diletakkan di tempat yang panas, yang tidak enak. Setelah itu terus dilombakan, ya tentu saja nggak bunyi karena sebelumnya sudah mengalami tidak enak kok. Jadi begitu diletakkan di tempat walaupun sudah enak, tapi sebelumnya merasakan sesuatu yang nggak enak, ya mungkin tidak bunyi atau bunyi tapi tidak maksimal. Nah, itu dua logika itu bisa ya guys ya. Jadi itu merupakan sesuatu yang tepat atau sesuatu yang merupakan sesuatu yang tidak tepat. Nah kalau saya cenderung tapi kepada logika yang kedua ya. Di tempat yang panas begitu, sudah kena panas yang begitu, tertutup lagi dan ikut berikutnya, saya kira mengalami sesuatu yang nggak enak, dan akhirnya saat di lomba ya bunyi, walau bunyi tapi tidak maksimal atau mungkin tidak bunyi, itu begitu. Dan hasil pengamatan saya bagaimana? Hasil pengamatan saya ya betul itu tadi, kurang bunyi. Saya menegur tidak bisa, ya katakan kita sama-sama master ya. Nah, itu begitu. Kemungkinan malah tidak bunyi ya. Dan setelah saya amati kebanyakan ya hasilnya tidak maksimal apabila begitu. Nah, itulah yang mungkin yang menurut saya apabila saat istirahat meletakkan di tempat panas, tempat dengan kondisi tertutup, nah itu dilombakan, itu menjadi hasilnya tidak maksimal satu, dan kemungkinan akan menurunkan ketahanan tubuhnya, dan ada kemungkinan seperti tadi itu, jadi akhirnya ya juga akan mengalami kematian itu. Jadi burung yang sehat, tampak sehat, tiba-tiba mati, kemungkinannya yang satu itu tadi ya, faktor vitamin yang kurang bermacam-macam ya, terus juga saat lomba itu mengalami kondisi yang kurang enak ya, terutama panas yang kelewat menyengat itu ya, panas yang menyengat tapi masih dalam kondisi tertutup, itu juga bisa.
Terus kemungkinan lagi satunya adalah mungkin di kendaraan ini ya juga mengalami sesuatu yang nggak enak ya, kena gonjangan dan sebagainya, sehingga ketahanannya menurun. Nah, itu begitu sehingga pada akhirnya menjadi kurang sehat dan bahkan mungkin akan mati. Itu begitu. Nah, ini penjelasan saya yang ke satu ya. Nah, itu. Jadi penyebabnya karena satu itu tadi penjelasannya ureannya. Lalu penjelasan yang kedua sebabnya apa? Nah, itu tadi masih panjang, itu kepanjang tadi itu ya satu guys ya. Ini sekarang yang kedua penyebabnya apa? Penyebabnya kemungkinan yang kedua ini adalah kalau kita ngobrol-ngobrol itu dengan teman-teman itu kadang-kadang karena kesalahan kita di dalam batin ya. Itu begitu. Bener loh guys ya. Itu misalnya begini ya. Jadi kita mengatakan sesuatu pada burung itu dengan sesuatu kata-kata yang kurang pas. Nah, ini ya walaupun ini hal spiritual tetapi banyak terjadi ya guys ya. Misalnya begini. Ini burungku ini kok ini sekarang lumayan tampil. Kalau sekali ini karena bisa tampil bagus, ini bisa saya jual dengan harga bagus dan aku akan membeli lainnya yang lebih aku taksir. Nah, itu begitu yang aku ingini. Ini sekarang main bagus, nanti ya itu aku harapkan nanti aku jual, katakanlah sayangku. Kata menjual itu bukan berarti menjual itu tidak boleh ya guys ya, tetapi itu setengahnya itu aku kurang begitu aku agak kecewa dengan kamu dan aku akan mengganti kamu dengan yang nanti lebih bagus lagi, misalnya begitu. Nah, itu bisa loh guys ya, kejadiannya begitu. Jadi kita memberikan suatu pernyataan dari kita yang begitu kurang pas bagi burung itu akhirnya punya dampak, itu bisa guys ya. Ada contohnya guys ya, itu begitu. Jadi kita memberikan suatu penilaian yang agak negatif kepada burung kesayangan itu dan akhirnya terjadi sesuatu hal yang fatal itu tadi. Mungkin burungnya akan lepas, itu kadang-kadang tiba begitu ya, terjadi begitu. Mungkin juga tiba-tiba akan sakit atau bahkan tiba-tiba mati. Nah, itu bisa begitu guys ya. Yang selama ini saya bergaul dengan teman-teman menemukan yang demikian itu ya. Jadi yang ke satu karena faktor makanan, perlakuan dan lain-lain. Terus yang faktor kedua ini karena ini tadi sikap kita yang kurang pas terhadap sang gaduhan ya. Sikap kita yang kurang pas terhadap burung kesayangan. Ini juga bisa punya pengaruh ya guys ya. Nah, itu begitu. Lalu kita lanjutkan faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga itu karena apa? Burung tiba-tiba mati. Nah, ini karena ini guys ya, sesuatu yang bersifat magis ya, bersifat magis dari orang lain misalnya ya, itu yang menyerang secara tidak sehat. Betulkah begitu ya? Jadi misalnya bermain magic ya, bermain magic begitu, menyebabkan burung dari lain daerah itu tidak bunyi, atau mungkin akan sakit, atau mungkin akan mati. Nah, ini kira-kira apa ada ya faktor-faktor yang begini ya ketiga ini ya? Gimana guys ya? Ada nggak yang gitu kira-kira untuk saat ini?
saya akan menyampaikan ini pandangan teman-teman dan pandangan saya ya. Jadi kalau pandangan saya kok kayaknya ya juga masih ada ya. Saya merasakan itu kadang ada hal begitunya ya. Jadi di tempat tertentu itu kayaknya dikasih sesuatu hal apa begitu sehingga burung itu sulit bunyi ya. Nah, itu begitu. Saya merasakan begitu. Itu kalau dari saya. Bagaimana kalau dari dulur-dulur yang lain? Nah ini kayaknya ya juga sambung dengan saya ya. Ada yang eh, memiliki penilaian begitu juga bahwa bahwa kalau lomba di suatu tempat mana begitu ya kadang-kadang masih melakukan itu masih kurang fair play sehingga burung itu mungkin sulit bunyi atau dibungkam sehingga sulit bunyi atau mungkin ya juga akhirnya burung mengalami sakit atau bagaimana. Nah ini sesuatu yang tidak bisa dibuktikan ya, hanya saja sebagian dari kita itu punya pendapat begitu ya. Nah itu begitu. Terus menghadapi ini bagaimana? Nah ini tentu saja dari teman-teman itu memiliki respon ya, termasuk saya memiliki respon terhadap yang begitu. Bisanya ya kita menghimbau ya, kalaupun memang ia melakukan begitu dari sebagian saudara kita, itu mudah-mudahan ini tidak berlanjut terus ya, begitu karena di dunia perkutut ini kan kita sudah mengakar ya, sudah begitu kuatnya kita menyampaikan bahwa ini adalah alat persaudaraan. Nah, itu begitu. Persaudaraan karena itu kalau di lomba itu burungku bisa tampil, alhamdulillah. Kalau yang bisa tampil oke itu punya dulur-dulur, ya mestinya juga disambut dengan alhamdulillah. Itu begitu ya. Jadi saya mohon dengan sangat juga mewakili teman-teman yang lain mungkin ya, untuk dulur-dulur yang kadang menggunakan itu ya mohon untuk tidak dilakukan lagi ya di waktu-waktu mendatang ya. Nah, jadi kita belajar meresapi bahwa kita bertemu dalam lomba itu benar-benar akan menambah saudara, dan dengan tambah saudara dan tambah eratnya persaudaraan ini, insya Allah kebahagiaan kita itu makin kuat ya. Itu begitu. Kemana bisa kenal, kemana bisa nyaman. Nah itu mudah-mudahan dengan begitu kita menjadi istilahnya makin sejahtera ya begitu ya. Banyak bahagia itu istilahnya makin sejahtera. Itu begitu. Jadi untuk faktor ketiga ini monggo kita wujudkan, jangan menggunakan yang istilahnya negatif itu ya. Kalau kita benar-benar rukun, kita yakin kita semakin happy dan rezeki semakin lancar. Itu begitu. Demikian sekali lagi sekedar himbauan dari saya, sekedar ajakan dari saya. Itu begitu. Baik, untuk menutup ini kita ringkas ya guys ya. Begitu. Jadi burung bisa tiba-tiba sakit, burung tiba-tiba mati, itu kadang sebelumnya terlihat sehat itu karena faktor apa? Mungkin 3 faktor tadi itu, mungkin diganggu oleh orang lain tadi itu ya. Kita lihat berangkat dari yang ketiga. Yang ketiga itu. Terus yang kedua tadi karena kita memiliki psikologis yang kurang bagus ya terhadap burung, itu juga bisa jadi.
Dan yang pertama tadi itu adalah mungkin karena masalah gizinya burung yang kurang pas, atau karena perlakuan kita nyeting-nyetingnya yang kurang pas. Nah, itu begitu. Demikian guys, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan diperhatikan. Kita harapkan gacuan kita itu bisa tampil terus dengan bagus, tidak ada gangguan dari orang lain. Kita juga memperlakukannya dengan pas dengan burung, terus settingan-settingan termasuk makanan dan lain-lain ini juga mudah-mudahan bisa tepat, itu begitu. Demikian salam dari saya. Semoga keselamatan, kesejahteraan, rezeki, keberkahan senantiasa terlimpah untuk kita sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.